70.000 tahun yang lalu, nenek moyang manusia itu adalah binatang yang tidak penting. Dampak dari keberadaan mereka itu tidak lebih besar dari binatang lain seperti kucing, harimau, dan sebagainya. Tetapi sangat berbeda dengan sekarang, manusia modern itu adalah spesies yang menguasai bumi. Bagaimana perjalanan manusia itu dari yang dulunya adalah binatang yang tidak penting menjadi penguasa di bumi ini? Temukan jawabannya di video ini, oke? Kita percaya dan kita sangat ingin percaya bahwa ada hal yang spesial yang terdapat di tubuh kita yang menjadikan kita lebih hebat dibanding binatang lain. Tetapi pada saat kita membicarakan tentang level individu, maka manusia itu sebenarnya tidak jauh beda dengan binatang lain. Contohnya adalah kerabat paling dekat kita, simpanse. Karena jika kita menaruh satu orang di pulau yang terpencil bersama dengan satu ekor simpanse dan kita akan lihat siapakah yang bertahan hidup lebih baik, maka jawabannya adalah simpanse. Jadi, perbedaan yang sesungguhnya antara manusia dan binatang yang lain, khususnya simpanse itu adalah bukan terletak pada skala individunya, tapi secara kolektif. Manusia menguasai bumi ini dengan alasan karena cuman manusialah spesies yang bisa bekerja sama secara fleksibel dan dalam jumlah yang besar. Ada binatang lain seperti koloni serangga, semut, dan lebah. Mereka itu bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar, tetapi sistem kerjasamanya mereka itu sangat-sangat rigid atau sangat kaku. Sistem kerjasama mereka tidak mungkin berubah dalam waktu dekat. Taruhlah misalnya kita tidak pernah menemukan kasus bahwa ada koloni lebah yang mendemo ratu mereka dan menyuruh ratu mereka itu untuk mengundurkan diri. Kita tidak pernah menemukan kasus di mana koloni lebah itu ingin mengeksekusi ratunya karena bersikap tidak adil terhadap koloni lebah. Dan binatang lain seperti kawanan mamalia, mereka itu bisa bekerja sama secara fleksibel tapi tidak dalam jumlah besar. Sistem kerjasama mereka ini berdasarkan oleh pengetahuan yang mendalam akan setiap individu. Misalnya, jika simpanse ingin bekerja sama dengan simpanse lain, maka simpanse ini harus tahu lebih dalam tentang simpanse yang lain. Apakah kamu adalah simpanse yang baik? Apakah kamu simpanse yang buruk? Kalau saya tidak mengenalmu, saya tidak akan bekerja sama denganmu. Satu-satunya spesies yang bisa bekerja sama, baik itu secara fleksibel dan dalam jumlah besar adalah kita, manusia, Homo sapiens. Karena jika kita melihat satu lawan satu antara manusia dan binatang, seperti simpanse, maka manusia ini akan kalah. Tetapi jika 100.000 simpanse melawan 100.000 manusia, maka yang akan menang adalah manusia. Dengan alasan yang sederhana, 100.000 simpanse itu tidak dapat bekerja sama. Jika kita menaruh 100.000 simpanse dalam satu tempat, maka yang akan kita lihat adalah kekacauan. Mereka akan berkelahi antara satu dengan yang lainnya. Tetapi apabila kita menaruh 100.000 manusia di tempat yang sama, maka yang akan kita lihat adalah kerjasama yang baik, seperti misalnya di stadion olahraga. Semua pencapaian terbesar manusia, misalnya membangun piramid, pergi ke luar angkasa, itu bisa terwujud berkat kerjasama dalam skala yang besar, bukan atas kerja satu individu saja. Dan hal yang luar biasa adalah karena manusia ini kita bisa bekerja sama dengan manusia lain meskipun kita tidak mengetahui satu sama lain. Atau dengan kata lain, kita dapat bekerja sama dengan orang asing yang tidak kita kenal. Dan hal ini tidak bisa dilakukan oleh spesies lain, contohnya simpanse. Jika kita ingin makan di restoran, untuk menikmati makanan itu, kita tidak perlu tahu siapa yang memasaknya. Kita cuma mempercayakan orang yang pandai memasak. Jadi, apa sih yang menjadi penyebabnya sehingga manusia ini bisa bekerja sama secara fleksibel dalam jumlah yang besar? Jawabannya adalah terletak di imajinasi. Dan manusia adalah satu-satunya spesies yang mempunyai imajinasi, yang dimana imajinasi ini bisa memungkinkan manusia untuk menciptakan dan mempercayai cerita fiksi. Sepanjang manusia itu mempercayai fiksi yang sama, maka mereka akan mematuhi norma dan aturan yang sama.
hewan lain menggunakan sistem komunikasinya itu untuk mendeskripsikan realitas yang secara objektif. Misalnya, keberadaan makanan, keberadaan predator, dan lain sebagainya. Tetapi, manusia menggunakan bahasanya itu bukan hanya untuk mendeskripsikan objektif reality atau realitas yang secara objektif, tetapi juga untuk mendeskripsikan realitas fiksi. Contohnya, orang mengatakan bahwa, "Hei, kamu jangan berbuat jahat, karena Tuhan mengawasimu. Dan jika kamu tidak percaya dengan apa yang saya katakan, maka Tuhan ini akan menghukummu dan menaruhmu di dalam neraka." Sepanjang kita mempercayai cerita yang sama, maka kita akan mengikuti norma dan aturan-aturan yang sama. Ini adalah hal yang cuma manusia bisa lakukan. Spesies lain seperti simpanse, dia itu tidak bisa mengatakan bahwa jika kamu memberikan saya pisang, maka nanti setelah kamu mati, kamu akan masuk ke surga simpanse di mana kamu akan mendapatkan banyak pisang. Simpanse tidak akan pernah mempercayai cerita fiksi ini. Inilah alasan kenapa manusia itu menguasai dunia, tetapi hewan lain seperti simpanse itu cuma ada di hutan dan di kebun binatang. Berdasarkan hal ini, maka sangat masuk akal bahwa kerjasama di bidang keagamaan itu bisa terwujud karena manusia mempercayai cerita yang sama. Mereka bisa membangun tempat-tempat ibadah, mereka bisa pergi berperang atas nama agama. Itu semua mereka lakukan karena mereka mempercayai cerita yang sama. Tetapi hal yang perlu kita garis bawahi bahwa hal ini juga terjadi di bidang-bidang lain yang merupakan hasil kerjasama skala besar. Contohnya adalah bidang hukum dan politik. Di bidang hukum itu selalu berlandaskan atas asas kemanusiaan atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini adalah cerita yang kita ciptakan. Itu tidak ada di realitas objektif. Jika kita mengambil seorang manusia, kita membukanya, kita tidak akan menemukan hak asasi manusia di dalam tubuh tersebut. Yang ada itu cuman hati, jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Dan cerita ini mungkin saja sangat baik, mungkin saja bisa sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, tetapi bagaimanapun itu, ini hanyalah cerita yang kita buat-buat. Hal yang sama bisa kita lihat di bidang politik, yaitu negara dan kebangsaan. Negara dan kebangsaan ini sebenarnya cerita yang kita buat untuk menyatukan banyak orang di suatu wilayah. Begitupun di bidang ekonomi. Perusahaan dan uang itu adalah cerita yang kita ciptakan untuk mempermudah kehidupan kita. Dan perusahaan kebanyakan itu fokusnya adalah untuk memperoleh keuntungan yang berupa uang. Dan keberadaan uang ini juga adalah sebuah cerita yang kita buat. Uang ini tidak memiliki nilai yang objektif. Uang ini tidak bisa kita makan, uang ini tidak bisa kita pakai sebagai pakaian, dan lain sebagainya. Tetapi orang mempercayai bahwa uang ini mempunyai nilai yang sangat tinggi. Jika kita mempercayainya, dan jika semua orang mempercayainya, maka sistem ini akan berhasil. Contohnya adalah, saya membawa selembar uang kertas, saya menukarkannya dengan makanan, dan saya bisa mendapatkan makanan ini. Hal yang tidak bisa kita lakukan di makhluk hidup lain seperti simpanse. Simpanse tidak akan menukarkan pisangnya dengan uang. Dan uang adalah cerita yang terbaik yang kita punyai. Karena tidak semua orang percaya dengan Tuhan, tidak semua orang percaya dengan hak asasi manusia, tetapi semua orang percaya terhadap uang. Jadi kesimpulannya adalah, kenapa manusia yang menjadi pemimpin di dunia ini, kenapa manusialah yang menguasai dunia ini? Karena manusia itu hidup di dua realitas. Realitas objektif yang berisi tentang benda-benda objektif yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh. Tetapi manusia juga hidup di realitas fiksi, dipenuhi dengan hal-hal fiksi, hal-hal yang kita ciptakan yang berdasarkan cerita. Dan sekarang keberadaan realitas fiksi ini sebenarnya sudah sangat kuat dan mengancam realitas objektif yang ada di sekitar kita. Misalnya, kita lebih mementingkan untuk membangun sebuah gedung yang sangat tinggi dan mengorbankan pohon-pohon atau hutan. Sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan, dan sumber dari video ini berasal dari TED Talk Yuval Noah Harari dan berdasarkan buku Sapiens. Dan jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut,
maka kalian bisa membacanya di buku Sapiens, A Brief History of Humankind. Ini sangat menarik dan sudah tersedia di toko buku terdekat. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe. Jika kalian mempunyai pertanyaan, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Sampai di sini dulu, teman-teman. Tetaplah belajar, karena sains itu indah, sains itu menyenangkan, dan sains itu mudah dipahami. See you next time. Bye-bye.